Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terus saja kita memuji Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha hidup, berdiri sendiri, yang maha kuat, maha bijaksana, maha perkasa, yang telah menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan, kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata manusia. Beruntunglah setiap orang yang bergantung dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rugilah orang yang memungkiri keimanan kepadanya. Karena semua yang beriman akan tahu mana panduan hidupnya, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, yang halal dan haram. Dan semua orang yang kufur maka tidak mengetahui mana yang boleh dan mana tidak boleh. Sementara yang patuh dibalas dengan surga, dan yang durhaka akan dibalas dengan neraka. Maka sangat wajar kalau kita sering memuji Tuhan kita ini, apalagi Ia yang menggantungkan segala nikmat yang Dia berikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah. Juga kita panjatkan salam hormat kita senantiasa kepada manusia terbaik, pilihan Nabi, pilihan Allah Subhanahu wa taala, Nabi penutup dan pemimpin para nabi dan rasul, Nabi Muhammad SAW. Beruntunglah kita menjadi umatnya, karena beliau sendiri bersabda, tidak ada satupun dari umat sebelum kalian kecuali berharap menjadi kalian. Karena kita dipimpin oleh Nabi yang terbaik, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh alam semesta. Sementara nabi-nabi yang lainnya diutus khusus untuk kaumnya saja. Dan beliaulah yang akan jadi pemimpin di dunia ini, dan ajarannya akan mulia dan akan memimpin dunia. Juga di akhirat akan menjadi pemimpin para nabi dan rasul, dan orang yang paling pertama mengetuk pintu surga dan masuk ke dalamnya. Sebagaimana sabda beliau SAW, akulah manusia yang paling pertama masuk atau mengetuk pintu surga dan dibukakan, dan aku pertama yang masuk ke sana, dan tidak ada kesombongan di situ. Juga beliau mengatakan surga diharamkan untuk nabi-nabi sebelumku, dan juga diharamkan untuk umat-umat sebelum umatku. Maka sangat wajar kalau kita bangga dan sering membacakan salawat, salam hormat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Teman-teman sekalian, saya secara pribadi mengucapkan selamat datang di kisah serial Sahabat, karena kita sedang membahas serial manusia terbaik, teman-teman. Ada sebuah riwayat Imam Ahmad yang berbunyi, kata Nabi SAW, Allah melihat hati hamba-hambanya, maka Allah menemukan hati Muhammad lah yang paling bersih. Maka diangkatlah Nabi Muhammad SAW, diangkatlah Muhammad, kata beliau, menyebut namanya sendiri, sebagai Nabi dan penutup para Nabi dan Rasul. Dan ini adalah pemimpinnya mereka, pemimpin para Nabi dan Rasul. Kemudian Allah melihat hati-hati yang paling bersih dan yang paling layak menemani Muhammad, maka ditemukanlah hati para sahabatnya. Jadi kita sedang membahas generasi terbaik manusia, bukan hanya sekedar generasi terbaik dari umat Islam, tapi generasi terbaik dunia. Teman-teman sekalian, kalau seandainya ada satu kaum, sudah biasa itu, atau satu peradaban, satu kekuasaan, kerajaan, memiliki 1-2 orang tokoh, 10 orang tokoh, mungkin 100 orang tokoh itu sudah luar biasa. Sampai sekarang kita lihat misalnya negara-negara yang maju, berapa tokoh mereka yang memang mendunia? Kalau sudah sampai nilai 100 itu sangat banyak. Para sahabat ridwanullah alaihim jumlahnya ribuan. Dan kata para ahli sejarah, ini tidak pernah terjadi dalam sejarah manusia. Tidak pernah terjadi dalam sejarah manusia, satu generasi mayoritasnya semua menjadi baik. Dan standarnya sama semua. Semuanya dermawan, semuanya baik, semuanya pemberani. Nggak ada ciri yang disebutkan dari sahabat Nabi yang benar-benar. Kita tidak bicara orang munafik. Kita bicara sahabat yang benar. Karena ini orang munafik dikatakan munafikin di zaman Nabi SAW. Walaupun mereka hidup bersama Nabi SAW. Tapi yang betul-betul menjadi sahabat Nabi, tidak pernah ditemukan di antara mereka satu pun yang pelit, pengecut misalnya, hindar, lari dari peperangan. Atau misalnya orangnya jahat. Tidak pernah. Satu generasi semuanya baik. Dan sangat wajar. Karena Nabi SAW sudah mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, abad atau generasi terbaik adalah generasiku. Nabi SAW dan para sahabat. Lalu datang generasi setelahnya yang menciplak kehidupan para sahabat. Lalu datang setelahnya generasi yang menciplak kehidupan para tabi'in, yang menciplak dari para sahabat ridwanullahi alaihim. Jadi teman-teman, kita bukan sedang bicara tokoh Arab atau sebuah dongeng masa lalu. Kita sedang bicara tentang generasi terbaik manusia. Generasi terbaik yang mengikuti manusia atau nabi yang terbaik. Nabi Musa alaihissalam pernah memilih 70 orang sahabatnya khusus untuk mengikuti dan patuh kepada Allah. Dan ini pilihan. Ya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf tentang masalah itu, 70 orang dipilih. Tapi diceritakan juga dalam Al-Quran bagaimana perilaku mereka kepada Musa. Pada saat Musa alaihissalam mengatakan, ayo kita masuk ke Palestina, menyerang di sana. Jawaban mereka, para sahabat Musa alaihissalam yang 70 terbaik itu, mereka mengatakan, pergilah kau dengan Tuhan wahai Musa berdua. Kami akan tunggu di sini. Kalau sudah menang, baru kami ikut-ikutan masuk. Kalau enggak. Sahabat terbaiknya Musa alaihissalam ini. Al-Quran menceritakan masalah itu. Mereka juga yang mengatakan, kami akan memastikan iman kami sempurna hai Musa, kalau engkau memperlihatkan kepada kami Allah. Seperti itu.
Tapi para sahabat ridwanullahi alaihim berbeda sekali. Sahabat Nabi SAW berbeda. Sampai waktu Nabi SAW akan berperang Badr, maka beliau mengatakan, saya keluar tadinya memang untuk menghadang kafilah Quraisy dan tidak ada kebohongan di situ. Memang sudah begitu. Hanya saja dengan hikmah Allah terjadilah pertemuan antara pasukan ini ya, yang akan menghadang kafilah dengan pasukan Quraisy 314 melawan 1000. Bagaimana pendapat kalian? Nabi SAW melempar pendapatnya kepada 313 orang sahabat, dengan beliau 314 alaihi salatu wassalam. Maka semua sahabat pada saat itu mengatakan, ya Rasulullah, kemanapun anda mengajak kami, apapun instruksi anda, kami akan lakukan. Dan satu orang Ansar yang mulia mengatakan radhiyallahu anhum ajma'in, mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak akan pernah mengatakan seperti sahabat-sahabat Musa yang berkata kepada Musa, pergilah kamu berdua dengan Tuhanmu dan perangilah, kami akan tunggu di sini. Tapi kami akan berkata, pergilah kalian berdua dan kami akan bersama kalian. Demi Allah wahai Rasulullah, kalau seandainya anda masuk ke lautan, kami akan masuk bersama anda. Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu nanti jadi sahabat tentunya. Waktu sebelum jadi sahabat dia dutanya orang-orang Quraisy. Dia kalau Quraisy punya kebutuhan kepada Kisra, Raja Persia, atau kepada Kaisar, Raja Romawi, atau ke Najasyi, Raja Afrika yang pada saat itu memimpin dunia, terkenal. Negara-negara adidaya yang sangat besar pasukannya, peradabannya sudah terbentuk, arsitekturnya sudah maju, ekonominya sudah maju. Dia selalu datang dan dia mengatakan pada saat dia mendatangi Madinah yang waktu itu masih sangat sederhana. Dia mengatakan waktu pulang ke Quraisy, wahai Quraisy, demi Allah, saya sudah mendatangi Kisra dan kalian tahu, saya duduk di sisinya dan dihormatin. Saya datangi Kaisar, saya juga duduk di sisinya dan saya dihormatin. Saya datang ke Najasyi juga sama. Tapi tidak pernah saya lihat ada sahabat-sahabat, ya para raja-raja ini yang seperti sahabatnya Muhammad. Setiap kali Muhammad jalan, mereka menaungi dengan pelapa kurma. Setiap kali Muhammad mengeluarkan ya, sesuatu dari tubuhnya, bahkan Nabi SAW kadang-kadang kalau mengeluarkan riaknya berludah, mereka tidak membiarkan ludah tersebut tergeletak di tanah, tapi di telapak tangan mereka. Dan tidak pernah Muhammad selesai berwudu kecuali mereka memperebutkan airnya. Tentu sebelum saya jauh menjelaskan teman-teman, ini khusus untuk Nabi SAW. Bukan seorang muslim kepada kiainya, kepada ustadznya, bukan itu. Tapi di sini kedudukan Nabi Muhammad SAW dan bagaimana para sahabat memahami tentang kondisi itu. Begitu luar biasanya gitu. Ya. Sampai Urwah mengatakan, belum pernah saya temukan ada orang-orang seperti ini. Salah seorang sahabat nanti akan kita bahas hidupnya insya Allah, Khubayb radhiyallahu anhu. Beliau ditangkap oleh orang-orang Quraisy, bukan ditangkap, dibeli oleh orang-orang Quraisy dari suku-suku Arab yang berkhianat dan akan dibunuh. Waktu dia lagi diikat di tiangnya teman-teman, di tiang akan disiksa, gitu kan. Maka yang terjadi, ya, setiap orang Quraisy datang mengirisnya dengan pisau, menusuknya, dia sabar, dia nggak ngomong apa-apa. Sampai ada satu orang Quraisy yang mengatakan, wahai Khubayb, apa kau mau Muhammad menggantikan posisimu? Tiba-tiba Khubayb membelalakkan matanya, menggoyangkan tubuhnya sampai tiang salib yang mereka buat hampir rubuh, mengamuk sambil mengatakan, demi Allah, jangan pernah sebutkan nama Muhammad SAW, apalagi mau menggantikan saya. Saya akan melawan kalian sampai tetes darah terakhir saya kalau untuk membela Nabi SAW. Sampai begitu, padahal tadinya beliau tersiksa, diiris-iris, mau dimatikan pelan-pelan oleh orang-orang Quraisy. Waktu belum disebut nama Nabi SAW, biasa dia sabar. Begitu disebut nama Nabi SAW, luar biasa. Bagaimana mereka membela itu. Abu Talha, radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia di Madinah. Nabi SAW melihat ada satu orang muhajir dari Mekah, kondisinya susah sekali. Tidak punya kecuali baju di badan dan cuma bawa segelas air. Kata Nabi SAW kepada para sahabat yang ada di situ dari Ansar, siapa yang mau menghormati tamu ini? Siapa yang mau jadikan orang ini sebagai tamunya? Abu Talha waktu itu, teman-teman sekalian, disebutkan dalam riwayat tidak punya makanan, tidak punya minuman di rumahnya, kecuali makanan anaknya saja. Dia mengatakan, saya ya Rasulullah. Selama Rasulullah yang menawarkan, saya ya Rasul. Mereka berebut untuk mengatakan saya, tapi Abu Talha lebih dulu. Saya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, bawalah ke rumahmu. Dibawa ke rumahnya. Begitu masuk ke rumahnya teman-teman sekalian, dia bilang sama istrinya, Rasulullah SAW meminta ya agar ya, kita mendapatkan kemuliaan yang luar biasa, dia bilang sama istrinya. Karena Rasulullah SAW meminta agar kami menghormati tamu ini dan akulah yang berhasil ditunjuk. Apa kau siap untuk menerima tamu ini? Kata istrinya, tentu saja. Baik, apa yang kau miliki? Kata istrinya, tidak ada lagi kecuali makanan anak kita saja untuk malam ini. Itu pun kalau ada sisa dari makanan anak-anak kita ini, untuk kita berdua, nggak ada makanan. Kata Abu Talha, kita harus menghormati tamu Nabi SAW. Padamkan lampu agar anak-anak tidur dan mereka melupakan makanannya. Terangkan lampu di ruang tamu agar tamu tahu kita siap untuk menjamunya, dan hidangkan makanan anak-anak untuk dia, untuk tamu ini. Jangan buat kesan kita nggak punya makanan kecuali itu. Kata istrinya, baiklah. Dilakukan oleh istrinya.
Dipadamkan lampu, anak-anak ini ditidurkan, setelah itu makanan dihidangkan sedemikian rupa, semaksimal mereka bisa, sehingga tamunya menganggap memang masih banyak makanan, silahkan makan, sampai tamunya kenyang. Dan mereka berdua, suami istri, tidur malam hari dengan anak-anaknya kelaparan. Dalam kondisi karena ingin menghormati tamu Nabi SAW. Luar biasa. Gitu. Pengorbanan yang mustahil terjadi oleh generasi manusia ini, kalau bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala memilih mereka. Luar biasa. Maka malam itu mereka menginap, gitu kan? Dalam kondisi kelaparan, teman-teman sekalian, turun firman Allah Subhanahu Wa Taala memuji mereka. Bahwasanya ada di antara sahabat-sahabat Nabi itu yang yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka memaksakan diri mereka walaupun mereka butuh itu demi untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Generasi emas. Bagaimana memang mereka sangat layak, teman-teman, kita untuk kita jadikan sebagai idola kita. Tahu namanya, tahu bagaimana rumah tangganya, tahu bagaimana perjuangannya, dan mereka yang harus setiap hari kita baca kisahnya. Bukan lagi kisah dongeng yang bohong. Setiap hari sibuk dengan tunggu serial keempatnya, kelimanya Spiderman, Batman, dan kisah dusta semua. Yang tidak ada sama sekali. Dan itu membuat orang-orang Islam jadi vakum. Tidak mengenang lagi tentang perkembangan agama mereka. Tidak ada lagi kemuliaan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kembali saya reviewkan. Nabi Muhammad SAW, teman-teman, waktu hijrah ke Madinah tahun 1 Hijriah. Nabi ummi, babi yang buta huruf, gak bisa baca, gak bisa nulis. Nabi SAW waktu itu berhadapan di kota kecil Madinah yang hanya dipenuhi dengan pohon-pohon kurma dan bangunan dari tanah liat. Dengan dua peradaban besar, Romawi dan Persia. Tidak ada yang tidak kenal bagaimana peradaban mereka dari ahli sejarah. Jelas bangunan mereka sangat berkembang, arsitekturnya, sistem ekonominya, militernya, terkenal sekali. Setiap orang datang ke wilayah Bizantium pasti kagum dengan bangunannya. Ke Persia juga begitu, dengan pasukannya, dengan ekonominya, dengan perkembangan kelebihan fisik masyarakatnya dan seterusnya. Tapi apakah Nabi SAW waktu ingin mendirikan negara pertama dalam Islam di Madinah meminta tolong sama mereka? Ini dalam kondisi Nabi SAW perhatikan baik-baik, waktu itu Madinah sangat sederhana, sangat kecil, nggak ada peradaban, nggak ada, sangat sederhana. Orang dari kebun kurma jual di pasar, titik. Itu mayoritas pekerjaan mereka. Nggak ada yang lain, teman-teman sekalian. Apalagi kalau kayak kita sekarang, generasi sudah sangat luar biasa. Teknologi di mana-mana. Umat Islam masih bergantung sama orang kafir. Perhatikan teman-teman sekalian, waktu itu Nabi SAW tidak pernah minta satu pun pertolongan kepada orang Romawi dan Persia. Tolong kirimkan misalnya bagaimana kami belajar dari sisi militer, dari sisi ekonomi, dipindahkan misalnya. Atau peradaban, atau arsitektur. Sama sekali tidak. Yang dibangun adalah Al-Quran dan Sunnah, karena beliau manusia terbaik dari seluruh keturunan suku yang ada di muka bumi ini. Beliau adalah penutup para Nabi dan Rasul. Dan apa yang dibawa adalah ajaran yang paling benar. Dan sahabat memahami masalah itu, mereka bersama Nabi SAW membangun dari nol, teman-teman sekalian. Terbangunlah peradaban dunia yang sangat besar, dan Islam telah mengubah wajah dunia. Dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, mereka keluar dari padang pasir, mereka ekspansi Islam, dan yang disebarkan Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada yang lain sama sekali. Luar biasa. Coba ikutin serial kita 10 yang sahabat yang lalu. Bagaimana mereka memiliki kiprah yang luar biasa, tidak bisa dibayangkan gitu. Datang ke negeri Persia dengan keledainya yang tua, dengan pisau dapurnya yang dipakai untuk berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada di antara mereka yang menggunakan panci yang dipakai masak sebagai pembela atau penutup batok kepalanya supaya tidak kena dengan musuh. Tapi mereka datang dan mengatakan, kami telah dimuliakan dengan Islam, mengeluarkan manusia dari menyembah manusia kepada penyembahan kepada Allah Tuhan alam semesta. Tidak berpengaruh kerajaan bagi mereka, tidak berpengaruh kekayaan bagi mereka. Ini generasi dicetak oleh utusan Allah yang terbaik, teman-teman. Kenapa sekarang banyak umat Islam yang disayangkan, sibuk dengan negara-negara kafir, akan maju kalau ikut dengan negara ini, akan maju kalau ikut dengan ekonomi ini. Dan kita sudah ambil pelajaran. Turki pada saat mengalihkan keadaan mereka dari khilafah ke republika dan menghapus Al-Quran dan Sunnah sebagai dustur atau rujukan utama daripada ke negara mereka, maka Allah purukkan mereka nomor kesekian ratus negara terpuruk di dunia. Pada saat sekarang mereka mau coba kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, militer sudah boleh sholat berjamaah, dan seterusnya. Mereka coba mengembalikan, coba membela Islam. Allah menjadikan Turki sekarang menjadi negara nomor 2 di dunia yang luar biasa. Di Eropa, di NATO yang terkenal dengan kemajuannya. Hanya dengan hitungan 5-6 tahun saja sudah bisa kembali kepada kejayaan, hanya karena berusaha kembali kepada Islam. Tapi pada saat mereka awal-awal Kemal Atatürk datang menghapus khilafah, mengatakan kita ketinggalan zaman justru karena perempuan kita pakai jilbab, justru karena kita mengatakan sejarah sahabat, ini semua adalah generasi yang sudah berlewat, sudah lalu, kuno, kampungan, dan seterusnya. Harus kita berpegang pada Eropa. Kemudian mereka mengubah menjadi republika, menjadi negara yang sangat terpuruk. Sekarang di Indonesia mau dihidupkan lagi tuh. Sekarang mulai ada Islam Nusantara, itu orang Arab, itu Islam Arab, ini Islam Nusantara. Mulai dikacaukan kembali dengan pemahaman yang tidak masuk di akal ini. Teman-teman sekalian, sekali lagi saya bilang, Nabi Muhammad SAW Nabi yang terbaik, manusia terbaik, manusia pilihan. Kata beliau dalam hadis yang sahih, saya pemimpin anak Adam pada hari kiamat dan tidak ada kesombongan dalam perkataan itu.
Sayalah orang yang paling pertama memberikan syafaat dan diterima syafaatnya. Dan tidak ada kesombongan dalam itu. Artinya kita sedang memiliki manusia, mengikuti manusia terbaik. Memperjuangkan agama yang dibawa oleh Al-Amin, orang yang terpercaya. Dan orang yang mendampingi Nabi Muhammad SAW adalah generasi terbaik sahabat. Itulah yang sedang kita bahas teman-teman sekalian. Kita sedang membahas generasi emas yang harus kita jadikan sebagai rujukan dalam kehidupan kita. Pada pagi ini semoga Allah berkahi teman-teman, kita akan masuk ke serial sahabat yang ke-11. Sahabat yang jarang diketahui tentang siapa beliau, Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Sebenarnya saya bisa memilih sahabat-sahabat Nabi yang lain. Ada sahabat yang lebih tinggi daripada beliau dari sisi keimanan, seperti adanya Khalid bin Walid, Bilal bin Rawah. Ya. Ada sahabat-sahabat yang lain, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Tapi karena kita sedang membedah buku, maka kita mengikuti urutan buku yang sedang kita bedah. Ya, sudah ditemukan teman-teman, bisa temuin di depan sama panitia. Terbitan pustaka Ibnu Umar tentang sahabat-sahabat Nabi SAW, maka atau sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Maka kita mengikuti urutan buku ini. Dan insya Allah tidak akan berpengaruh karena kita sedang tetap membahas tentang generasi emas ini. Bagaimana satu sama yang lain memang punya tingkatan. Saya pernah jelaskan, sahabat ada tingkatan-tingkatan. Secara mutlak, ahli sunnah wal jamaah sepakat mengatakan sahabat itu ya, yang terbaik adalah Abu Bakar. Kemudian datang setelahnya Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Khulafaur Rasyidin. Kemudian setelah itu datanglah 6 orang yang tersisa dari yang dijamin masuk surga, yang sudah kita bahas semua. Ya, ada Abdurrahman bin Auf, bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, kemudian Sa'id bin Zaid dan juga Abu Ubaidah bin Jarrah. Radhiyallahu ajma'in. Ini semuanya yang terbaik. Kemudian datang setelahnya ahli Badar, ya, orang-orang yang sempat hadir di Badar, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, i'malu ma syi'tum faqad ghafarallahu lakum. Berbuatlah semau kalian setelah ikut Badar, maka Allah sudah mengampuni kesalahan-kesalahan kalian. Khusus mereka generasi luar biasa. Ya. Kemudian datang setelahnya adalah kaum muhajirin dan datang setelahnya kaum ansar. Kita bicara secara global. Dan antara muhajirin dan ansar yang paling afdal antara mereka adalah orang yang sempat menghadiri peperangan bersama Nabi SAW secara keseluruhan. Termasuk yang kita bahas ini Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu ini tidak pernah meluputkan peperangan yang Nabi SAW lakukan. Ya. Kemudian juga ya, mereka penuntut ilmu yang memang khusus datang untuk menuntut ilmu bersama Nabi SAW. Ya, seperti Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik yang paling banyak meriwayatkan hadis dan termasuk Suhaib Ar-Rumi salah satunya. Karena beliau meriwayatkan sekitar 307 hadis dari Nabi SAW. Di antaranya hadis yang masyhur, ya, yang sering disebutkan tapi tidak disebutkan nama sahabat adalah ajaban di amri mu'min. Sungguh mengagumkan perkara seorang mukmin. Wala yakunu dzalika illa li mu'min. Dan itu tidak dimiliki kecuali orang yang beriman. In asaba sarra syakar wa in asaba dharra sabar. Kalau dia diberikan nikmat dia akan bersyukur, kalau dia diberikan cobaan dia akan bersabar. Ini diriwayatkan oleh Suhaib radhiyallahu anhu, ya, sahabat Nabi yang mulia. Hadis ini riwayat Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Yang jelas kita akan membahas insyaallah generasi-generasi emas ini, dan pada pagi ini kita masuk dari urutan buku kita adalah Suhaib Ar-Rumi. Kita akan mulai teman-teman seperti biasa, walaupun ini metode saya pribadi dalam membahas sahabat. Kebanyakan kalau kita temukan buku-buku yang mereka menulis ad-durus wal ibar, pelajaran-pelajaran yang bisa diambil itu ditulis biasanya di akhir buku. Kalau saya biasanya saya mulai dari awal. Karena saya coba mengungkap apa yang berhubungan dengan kelebihan Suhaib radhiyallahu anhu, kemudian keadaan pribadinya. Nanti pada saat kita membahas pribadinya seperti yang sudah berlalu-lalu, maka yang sudah berlalu kita bahas sahabat-sahabat yang lain, itu akan, oh iya ya, ternyata begini, tadi di awal sudah dijelaskan, oh ternyata memang karena ini sudah dijelaskan, dan seterusnya. Kita mulai teman-teman sekalian, ada di antara sahabat yang memang dasarnya manusia bebas. Bahasa Arabnya hur. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ini semua sahabat-sahabat yang masyhur adalah sahabat yang bebas, tidak pernah terlintas dalam hidup mereka menjadi budak. Ada di antara sahabat-sahabat yang dulunya memang budak, seperti Bilal bin Rabah, Khabbab bin Arad, kemudian juga masuk Suhaib Ar-Rumi. Ini semua adalah budak-budak dulunya. Mereka memang tadinya dalam keterbudakan, hamba sahaya, kemudian setelah datang Islam dibebaskan atau terbebaskan, atau memang terbebaskan sebelum Islam datang. Kemudian ya mereka masuk Islam dan akhirnya mengembangkan agama Islam itu. Saya ingin jelaskan teman-teman sekalian dulu dalam mukaddimah kita, pelajaran pertama yang kita bisa ambil dari kehidupan Suhaib nanti adalah bagaimana memang dalam Islam ada hukum sendiri, hukum orang yang bebas dan hukum orang yang terlikat dalam keterbudakan. Dan budak ini, hamba sahaya, laki-laki atau perempuan, bisa ditemukan dari dua sumber. Yang pertama, sumber utamanya adalah peperangan. Kalau seandainya terjadi peperangan antara muslim sama kafir dan muslim memenangkan peperangan, maka semua yang ada di kelompok orang-orang kafir tersebut dari pasukan perang atau wilayah yang sedang diserang, tadinya ditawarkan Islam mereka nolak, ditawarkan upeti mereka nolak, kalau diperangin dan menang, maka semuanya bisa menjadi hamba sahaya, namanya sabaya, ya. Maka ini ada hukum sendiri, ya.
Kalau dalam bahasa lain Al-Quran juga menyebutkan dengan raqabah. Raqabah itu orang yang lehernya terikat, terbelenggu karena dia diatur oleh tuannya. Ini ada memang hukum dalam Islam. Tentu teman-teman sekalian, Islam agama yang sempurna dan mengatur hukum perbudakan ini. Setiap buku-buku fikih kita menjelaskan tentang masalah raqabah ini, khusus untuk masalah budak yang dibawa naungan seorang muslim. Yang pertama, dalam Islam dianjurkan membebaskan mereka. Setiap kita dapat budak, bebasin. Dapat budak, bebasin. Ini hukum syar'i. Dan ini ibadah, ibadah sendiri. Sering Allah SWT menyebutkan fatahrirur raqabah, bebasin budak, bebasin budak. Di antaranya Allah sebutkan dalam surah Al-Balad, surah nomor 90 ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma adraka mal 'aqabah, fakku raqabah. Apakah kalian tahu apa itu pahala yang banyak? Maka kata Allah SWT, membebaskan raqabah. Membebaskan orang yang terlilit dengan keterbudakan. Pernah saya jelaskan di kehidupan 10 orang sahabat yang masuk surga, di antaranya Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan, sahabat-sahabat yang kaya dan baik, yang tadinya bebas, mereka paling gemar, setiap ada uang terkumpul, harta terkumpul, mereka beli budak, mereka bebasin. Di antaranya sudah pernah kita sebutkan tentang Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, yang beliau membeli setiap hari 30 sampai 36 budak sesuai dengan kemampuan, lalu kemudian dibebasin sama dia. Dan ini sebuah ibadah tersendiri. Dan tidak ada agama sebelum agama yang dibawa oleh Nabi SAW mengatur seperti ini. Poin pertama, setiap ada budak bebasin, setiap ada budak bebasin. Yang kedua teman-teman sekalian, mereka bisa dijadikan sebagai kafarah, pembersihan terhadap dosa yang pernah kita lakukan. Seperti misal, orang berhubungan badan suami istri di siang hari Ramadan. Itu nggak boleh, berdosa gitu kan. Kecuali orang musafir atau sakit, memang dasarnya tidak puasa. Tapi kalau tidak ada udzur syar'i, tiba-tiba orang kena berdekatan dengan istrinya atau suaminya, lalu dia bangkit syahwatnya, lalu dia berhubungan biologis di siang hari Ramadan, maka kafarahnya adalah membebasin budak. Kalau tidak ada, baru berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa, baru memberikan makan 60 orang miskin. Tapi ada di sini pembebasan budak. Orang yang bersumpah dalam Islam, kemudian sumpahnya salah. Ya, misalnya mengatakan demi Allah iya, padahal sebenarnya tidak benar. Dusta ataupun ya tidak sengaja dia bersumpah, tapi dia sudah menggunakan nama Allah, ternyata dia baru tahu dia keliru, maka dendahnya, kafarahnya adalah bebasin budak, ya, atau berpuasa 3 hari berturut-turut, atau mereka memberikan makan 10 orang miskin. Ya. Jadi bisa menjadi pembersihan budak. Termasuk juga misalnya kalau ada seseorang muslim membunuh tidak sengaja muslim yang lain. Ya. Misal di kancah peperangan, seseorang melepaskan anak panahnya, dia targetnya ke orang kafir, jatuhnya ke orang muslim, terbunuh saudaranya muslim. Atau dia menembak seseorang kafir, dia pikir itu adalah musuh misalnya. Ternyata setelah mati itu orang muslim, terbunuh secara tidak sengaja. Ini termasuk ya Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk memberikan pembebasan budak, untuk membersihkan kesalahan tadi. Dan Allah sebutkan ini dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 92, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin tanpa sengaja, maka dia sebaiknya membebaskan budak mukminah, ya. Budak yang sudah masuk Islam dibebasin. Jadi kita lihat di sini disuruh bebasin, ya. Sama juga dengan tadi masalah sumpah, itu disebutkan dalam surah Al-Maidah, surah nomor 5 ayat 89, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yu'akhidukumullahu billagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman. Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatum aw tahriru ma tut'imuna ahlikum aw kiswatum aw tahriru raqabah. Al-ayat. Allah tidak akan menghukum kalian kalau kalian ya dalam sumpah yang kalian sebutkan dengan tidak bermaksud, ya. Beda kalau maksud tapi kemudian ketahuan salah. Tapi orang tidak bermaksud, tidak sengaja, seperti orang Arab sudah terbiasa mengatakan wallahi, tiba-tiba sudah jadi bahasa mereka. Lalu tiba-tiba wallahi saya akan begini misalnya. Dia tidak bermaksud dalam hatinya, tapi ternyata sudah diucapkan. Allah tidak hitung itu. Tetapi yang dimaksud adalah yang kalian tekankan dalam hati kalian. Memang sudah tahu, ya, atau yakin tapi ternyata salah, atau yakin tapi ternyata dusta. Nah ini lain. Maka kalian harus memberikan kafarah, memberikan makan 10 orang miskin dari tengah-tengah yang kalian berikan makan keluarga kalian, atau memberikan pakaian mereka, atau membebaskan budak. Jadi kita lihat di sini ada hukum-hukum syar'i berhubungan dengan pembersihan dosa kita dengan membebaskan budak ini. Kemudian juga dianjurkan ya hukum yang ketiga. Jadi selain membebaskan mereka adalah ibadah, juga mereka bisa menjadi kafarah. Yang ketiga dianjurkan atau diwajibkan setiap pemilik si tuan berbuat baik dengan budaknya. Kata Nabi SAW, termasuk dalam keimanan adalah seseorang berbuat baik kepada para hamba sahaya. Ya, memberikan makan apa yang kalian makan, dan juga memberikan minum apa yang kalian minum, serta memberikan pakaian yang layak buat mereka. Jadi subhanallah tidak ada dalam ajaran agama lain. Agama lain kalau budak itu ditindas, diperlakukan semaunya, ini tidak ada.
dalam Islam. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, siapa yang menuduh budaknya berzina, gitu kan? Karena dalam Islam kalau si tuan yang tuduh, gitu kan, si tuan yang tuduh, maka didirikan had. Misal tuannya mengatakan ini budak saya berzina nih, gitu kan. Ternyata tidak ada saksi, tapi karena tuannya, gitu, maka dihadirikan had, dicambuklah si budak tadi misalnya 100 kali atau dirajam. Maka pada hari kiamat kalau si tuan ini bohong, dia akan dihukum qisas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan balas dia dengan hukuman tersebut. Jadi sampai pada budak pun tidak boleh ditipu, gitu kan. Dalam Islam semuanya luar biasa, sempurna, nggak boleh sama sekali. Jadi harus kita tahu hukum mereka ada sendiri. Berbuat baik, memberikan makan, dan ada juga hukum masuk dalam berbuat baik adalah hukum al-mukatib. Al-mukatib ini adalah teman-teman sekalian budak yang mau membebaskan diri. Dia datang pada tuannya, dia mengatakan, tuan saya mau bebas. Bagaimana caranya? Kata tuannya, kau bayar kepada saya 10 juta misalnya. Kata budaknya, baik, bisa nggak saya cicil sejuta jadi akhirnya 10 bulan saya bebas. Maka kalau ini terjadi, si tuan tidak boleh nolak. Hukum mukatib hukumnya wajib, memberikan kebebasan kepada budak yang mau menebus. Maka dia wajib menerima, lalu kemudian dibayarlah sejuta sampai 10 bulan dia bebas. Ini masuk dalam hadis Nabi SAW. 3 golongan yang pasti Allah kasih rezeki, pasti. Yang pertama adalah mukatib, tadi budak yang mau bebasin dirinya. Yang kedua mujahid, walaupun dia pergi dengan baju di badan, mungkin cuma dengan sebotol air, tetap Allah akan penuhi semua rezekinya. Dan yang ketiga orang yang menikah karena takut berbuat zina atau berbuat yang haram, pasti Allah SWT akan bukakan pintu rezeki. Jadi ada hukum mukatib di sini, ada hukum mukatib. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan itu dalam ayat Quran tentang masalah ini. Kemudian juga perlu diketahui bahwasanya khusus bagi budak ini, hukum mereka berbeda sedikit dengan hukum yang bebas. Seperti misalnya, tidak ada kewajiban Jumat bagi laki-laki di antara mereka. Jadi Jumat menjadi sunnah kalau budak. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam riwayat Imam Ahmad, Jumat itu wajib kecuali bagi 4 orang. Yang pertama adalah hamba sahaya, wanita, anak yang belum balik, dan juga musafir. Ini tidak ada kewajiban. Masuk dalamnya adalah abd, seorang hamba sahaya, laki-laki, gugur baginya hukum wajib Jumat. Jadi kalau tuannya suruh jaga sebuah tempat, dia harus jaga, dia sholat duhur misalnya, seperti itulah. Hukumnya tersendiri. Dan kalau mereka berbuat perbuatan yang melanggar hukum agama yang mendatangkan had, seperti misalnya zina harus dicambuk misalnya 100 kali kalau dia belum menikah, maka bagi budak ini, mereka mendapatkan setengah dari siksaan itu. Mereka tidak mendapatkan semuanya. Ini hukum-hukum syar'i yang berhubungan dengan masalah keterbudakan. Ya. Tentu dalam Islam bukan aib kalau orang dulu bekas budak kemudian dibebasin. Perlu juga antum tahu satu hal, kalau seandainya kita membebaskan budak kita, mengatakan saya bebasin kamu karena Allah, maka di sini ada hukum sendiri namanya hukum maula. Jadi kalau antum baca hadis, antum temukan misal Thauban ini salah satu budak radhiyallahu anhu yang dibebaskan oleh Nabi SAW. Selalu kita temukan namanya Thauban. Kalau buku hadis itu lengkap ditulis Maula Rasulullah SAW. Artinya dia orang yang pernah menjadi budak Nabi dibebasin. Gitu kan? Seperti Nafi' yang terkenal, perawi hadis yang masyhur. Nafi' Maula Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar pernah membelinya, radhiyallahu anhum ajma'in, kemudian membebaskannya. Maka ada hukum Maula. Apa fungsinya Maula ini? Orang tahu kalau orang ini yang bebasin dia, ya, sehingga ternisbatkan kepada namanya dia selamanya, gitu kan? Untuk nama tersebut. Dan kalau si budak setelah dibebasin menjadi orang kaya dan si budak meninggal, tuannya yang membebaskan dia masuk dalam hal satu ahli waris, masuk salah satu orang yang akan menerima warisan dari si budak tadi, karena dia sudah bebasin, dibalas dengan hukum itu. Ini hukum syar'i tentunya ya, kita cuma sekedar memberikan gambaran bagaimana keadaan keterbudakan itu. Islam tidak melihat ini mantan budak atau sudah budak gitu kan, atau sudah bebas atau bebas tadinya, karena dalam Islam tidak ada bedanya, tidak ada perbedaan di antara mereka ya, tidak ada perbedaan di antara mereka. Karena memang setelah masuk Islam, apalagi sudah bebas, dulunya budak ini tidak ada masalah lagi. Mereka sudah ragu seperti hukum orang-orang yang bebas. Baik, kemudian itu yang pertama, tentang masalah adanya sahabat yang bebas dan ada yang budak. Dan ini tidak ada hubungannya dengan hubungan mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua teman-teman sekalian yang kita bisa ambil pelajaran nanti dari Suhaib radhiyallahu anhu adalah adamut ta'khir fi tahdidil haqq wa tamassuk bihi. Ya, saya tulis memang dalam bahasa Arab ini, setelah saya simpulkan, maka saya ambil seperti itu. Jadi tidak pernah terlambat dalam mengambil keputusan dalam kebenaran, gitu kan? Dan selalu berpegang teguh setelah itu. Komitmen sampai mati. Ini cirinya sahabat semua ini, ridwanullahi alaihim. Tapi nanti dalam kehidupan Suhaib ini ada ciri khas memang di situ, ya. Terkenal juga dengan poin itu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, as-sibaqu arba'ah. As-sibaqu arba'ah. Orang yang telah menang, yang berhasil, sibak itu digunakan untuk orang yang bertanding kuda, kemudian berhasil menang. Orang yang menang, berhasil, sukses adalah 4 ya, untuk seluruh dunia ini, kata beliau. Ana sabiqul Arab.
saya orang yang menjadi pemenangnya orang-orang Arab. Karena saya yang jadi nabi yang mengajak mereka, maka seluruh orang Arab hanya bisa ikut setelah itu. Lalu kata Nabi SAW, wa Suhaib sabiqur Rum. Dan Suhaib yang sedang kita bahas ini adalah pemenangnya dan pendahulunya Rum, orang-orang Romawi. Karena diberikan julukan Suhaib ar-Rumi, gitu kan. Lalu kata Nabi SAW, wa Bilal sabiqul Habasyah. Dan Bilal adalah pemenangnya orang-orang Habasyah, Ethiopia, Afrika. Artinya orang masuk Islam pun setelahnya ini orang pertamanya nih. Dia pemenangnya. Wa Salman sabiqul Furs. Dan Salman adalah pemenangnya ya Persia. Dan subhanallah, sabda Nabi SAW ini seperti sudah memetakan seluruh dunia. Karena Persia berada di timur Jazirah Arab, gitu kan? Irak, Iran, Afghanistan, Rusia, India dulu sebagian besar itu semua masuk dalam Persia lah, gitu kan? Kemudian ini sudah dikatakan tadi Salman dari situ. Sementara Suhaib dari Rum. Rum itu semua wilayah utaranya Jazirah Arab, semuanya, gitu kan? Misal Palestina, Syria, Lebanon, Yordania, kemudian Turki, masuk ke seluruh Eropa, ini dulu dikenal dengan wilayah Bizantium, wilayah Rum. Dan di situ kata Nabi SAW, Suhaib adalah pemenangnya. Kemudian wilayah baratnya Afrika, dulu di zaman Nabi SAW itu yang paling terkenal adalah Najasyi, kerajaan Ethiopia, menguasai seluruh Afrika. Maka Nabi SAW memberikan gambaran, barat Jazirah Arab, Bilal lah pemenangnya. Sementara di kantong pusat keislaman Arab sendiri, Nabi Muhammad SAW. Tapi kita ambil pelajaran teman-teman sekalian, bagaimana Nabi SAW memposisikan 3 orang sahabat ini sejajar dengan beliau alaihissalam dalam masalah ini. Karena beliau mengatakan yang menang adalah 4 golongan tadi. Kita akan jelaskan nanti insya Allah bagaimana sampai bisa ada gambaran Suhaib itu adalah orang yang mendahului orang-orang Romawi. Nanti akan kita jelaskan bagaimana masuk Islamnya beliau radhiyallahu anhu dan bagaimana hijrahnya ke Madinah. Tapi saya akan pindah dulu ke poin yang ketiga teman-teman sekalian tentang masalah pelajaran yang bisa kita ambil. Dan ini sengaja supaya nanti ke depannya kita sudah bisa faham apa yang akan saya jelaskan. Yang masuk adalah ahamiyatul hijrah, pentingnya hijrah dalam fil Islam, pentingnya hijrah dalam Islam teman-teman sekalian. Dan perlu diketahui annal Islam muqaddamun min kulli syai'. Islam itu didahulukan dari segala sesuatunya. Ini harus kita fahamin bahwasanya hijrah itu adalah hal yang paling mendasar dalam Islam. Kalau seorang muslim tidak bisa dapat ibadah, melakukan ibadah di sebuah tempat. Makanya Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Hakim dan juga Imam Ahmad yang berbunyi, Ana bari'un mimman asya baina adhurul musyrikin. Saya berlepas tangan dengan orang-orang kafir, orang-orang muslim yang sengaja tinggal di tengah-tengah orang kafir. Sehingga kalau mereka susah untuk beribadah, mereka susah untuk kalau mati nanti dimakamkan di mana, cari makanan halalnya susah, bentuk komunitasnya susah. Bahkan bisa terpengaruh generasi-generasi mereka kepada orang-orang kafir. Ini semua Nabi SAW mengatakan saya berlepas diri. Artinya, mestinya jangan tinggal ya di tempat orang-orang non-muslim. Kalau anda bilang baik, negara saya maju, kemudian saya pindah ke negara Islam, mungkin negara Islam itu belum maju. Nabi Allah SWT mengatakan dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 dalam Al-Quran dijelaskan ayat 100-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Al-ayat. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, Allah akan berikan kepadanya muragaman katsira wa sa'a. Muragaman itu kata sebagian ulama tafsir furas, kesempatan-kesempatan, peluang-peluang yang banyak, muragaman katsira, banyak didapatkan peluang nanti, wa sa'a, dan kelapangan rezeki. Makanya saya masukkan dalam salah satu ya penyebab bertambahnya rezeki dalam tema saudaraku yang adalah rahasia rezekimu adalah hijrah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini. Ya. Ada kasus nanti berhubungan dengan Suhaib radhiyallahu anhu pada saat beliau hijrah dari Mekah ke Madinah karena beliau termasuk muhajir, gitu kan? Dan ini sahabat mulia bergabung padanya, orang yang pertama masuk Islam dari orang-orang Romawi, kemudian juga dulunya ya di Mekah, kemudian muhajir, dan ini sahabat juga punya kedudukan muhajirin. Allah mendahulukan ya, al-muhajirin wal ansar, orang-orang muhajir didahulukan daripada orang-orang ansar. Kemudian juga banyak kelebihan yang lain nanti akan kita sebutkan dari fadail beliau ya, radhiyallahu anhu. Yang jelas hijrah ini adalah sebuah simbol yang harus difahami dalam Islam dan kita ambil pelajaran nanti dari hijrahnya Suhaib radhiyallahu anhu. Dan yang keempat teman-teman sekalian, kita akan lihat pelajaran nanti ternyata setelah masuk Islam, dan Islam itu memang tidak membedakan antara orang Arab dan orang Ajam. Karena Suhaib dianggap dari negara Romawi, walaupun dia turunan Arab sebenarnya. Nanti akan kita jelaskan riwayat hidup beliau dan kenapa ada julukan Ar-Rum ya. Sebenarnya dia turunan Arab tapi bukan orang bule gitu kan, tapi memang keperawakannya ya itu seperti orang bule. Ya. Memang seperti orang-orang barat karena dia dari kecil nanti dijadikan budak di wilayah Romawi, diperebutkan, diperjualbelikan sampai akhirnya tiba di Jazirah Arab atau tepatnya di Mekah. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, sabda Nabi SAW yang mulia, la farqa bainal arabi wa ajamin illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan antara Arab dan Ajam kecuali dengan ketakwaan. Dan ini asas agama kita. Siapa yang paling bertakwa teman-teman, walaupun dia berkulit hitam, pendek, gemuk, jelek pun,
Tapi kalau dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Walaupun gagah, tinggi atau cantik ya, dan kaya, berwibawa, tapi tidak ada takwa, tidak ada ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla, tidak patuh dengan Allah, ya, tetap melanggar hukum Allah, tidak ada nilainya sama sekali. Tidak ada nilainya sama sekali. Ya. Secantik apapun, segagah apapun, sepintar apapun, tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala selama mereka tidak masuk Islam. Maka ini harus kita tahu teman-teman sekalian, dan Islam membangun asas persaudaraan yang sangat kuat. Sebagaimana kita tahu hadis Nabi SAW yang berbunyi, ya, dalam hadis yang masyhur, orang mukmin sama mukmin yang lain, riwayat Bukhari Muslim, orang mukmin sama mukmin yang lain seperti satu jasad. Ya. Kalau satu luka, tergores sedikit jarinya, maka seluruh tubuhnya akan demam. Jadi sudah tidak ada perbedaan lagi. Oh ini bekas budak, nggak ada. Oh ini orang Afrika, nggak ada lagi. Oh ini orang Arab, nggak ada kelebihan. Oh ini orang Melayu, ini orang Eropa dan seterusnya, tidak ada perbedaan lagi sama sekali. Kecuali dengan ketakwaan. Makin patuh, makin dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini bisa kita lihat dalam realita kehidupan kita. Subhanallah, banyak sekali kehidupan orang-orang yang saleh, keadaan fisiknya mungkin biasa, tapi dengan ketakwaannya kepada Allah, maka Allah muliakan dia. Apalagi kalau dia bisa menggabungkan antara keduanya. Punya kelebihan fisik, kelebihan dunia, dan kelebihan ketakwaan kepada Allah, ini luar biasa. Makanya pernah sahabat-sahabat miskin dalam hadis Bukhari datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya, ya, mereka telah mendahului kami dari sisi pahala, karena mereka sholat, kami sholat, mereka sholat, kami juga dapat pahala itu. Ya, mereka puasa, kami puasa, mereka haji, kami haji, mereka jihad, kami jihad, tapi mereka punya kelebihan mensedekahkan hartanya kepada kami tidak dapat pahala itu. Bisakah Anda beritahukan kepada kami amalan yang kalau kami kerjakan, maka insya Allah ya, amal itu bisa menyaingi sedekah mereka. Kata Nabi SAW, amalkan habis sholat, subhanallah 33, alhamdulillah, Allah Akbar 33, amalkan itu. Mereka pun mengamalkan. Lalu kemudian mereka kembali lagi dan mengatakan, ya Rasulullah, beberapa hari kemudian sahabat-sahabat kami yang kaya mendengarkan hadis Anda itu. Ya mereka ngamalin tuh. Sekarang beritahukan lagi kami pahala yang lain. Kata Nabi SAW apa? Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dia inginkan. Tentu kita sebagai seorang muslim disuruh kejar target terbaik. Menjadi orang yang paling terbaik. Segala sesuatunya kita harus dilakukan jadi target yang terbaik. Tetapi Islam tidak membedakan, kalau Islam akan membedakan satu hal, yaitu ketakwaannya kalau orang itu pun berbeda dari sisi fisik. Tapi kalau orang bisa menggabungkan kelebihan, semua itu sangat luar biasa. Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang dia inginkan. Baik, kita akan masuk kepada tokoh kita, pahlawan kita ini, Suhaib radhiyallahu anhu, dan beliau bernama Suhaib bin Sinan bin Malik. Suhaib bin Sinan bin Malik. Beliau dari suku Amir. Suku Amir tentunya suku Arab ya. Jadi ceritanya adalah ayahnya menjadi seorang pemimpin di wilayah yang bernama Al-Ubbalah. Al-Ubbalah ini dekat dengan kota Basra di Irak, dan ini ditunjuk sebagai gubernur dari pihak Persia. Jadi dia, Suhaib ini anak raja kalau kita bahasakan, karena ayahnya dulu ini si Sinan bin Malik ini raja sebenarnya. Tapi karena kekuasaannya berada di wilayah Persia dan takluk oleh Persia tidak mencabut jabatannya, dibiarkan saja dia di situ tetap, tapi ditunjuk sebagai gubernur, cuman di masyarakatnya dianggap sebagai raja gitu. Satu waktu, wilayah itu teman-teman sekalian diserang oleh pasukan Romawi. Peperangan antara Romawi dengan Persia. Dua negara adik kuasa pada saat itu. Dan Romawi berhasil menang. Gitu kan. Maka yang terjadi adalah direbutlah, ya, dibunuh semua pengawal-pengawal Suhaib. Ya, termasuk pada saat itu ibunya kalau tidak salah terbunuh. Kemudian Suhaib pun ditawan oleh orang Romawi, lalu dibawa ke wilayah Romawi. Lalu kemudian tumbuh besarlah menjadi seorang budak hamba sahaya yang diperjualbelikan dari pasar ke pasar. Seperti itulah keadaannya. Tentu dia berasal dari suku Tamim, ya, suku Arab yang ada tinggal di wilayah Irak pada saat itu. Hanya saja karena sudah lama tinggal di sana, di Romawi dari kecil sampai dia berumur belasan tahun, puluhan tahun, di atas 20 tahun, dia tinggal di sana. Akhirnya lidahnya pun sudah mengikuti kalau kita sekarang seperti orang-orang Barat. Kemudian pada saat dia berbahasa Arab terkenal bahasanya pun tidak bisa maksimal, fasih, karena ada kebiasaan hidup di Rum. Dan karena dia keperawakannya pun, wajahnya, rambutnya itu mendekati orang-orang Barat, maka dikatakan Suhaib Ar-Rumi. Padahal sebenarnya dia bukan orang Romawi. Dia hanya di sana diperebutkan sebagaimana saya sebutkan kisahnya tadi. Kalau dari sisi fisik sendiri, beliau berpostur tubuh yang sedang sebenarnya, dan kulitnya kemerah-merahan, berambut lebat, dan diberikan julukan Ar-Rum tadi saya bilang karena dia tinggal lama di Romawi. Dan subhanallah, ada sebagian orang begini, kalau dia hidup di satu tempat dan dia terbiasa makan dengan makanan tempat itu, maka bisa dia menyerupai, ya, mirip-mirip dengan orang-orang setempat gitu. Ini sudah menjadi umum di tengah-tengah masyarakat atau di kehidupan manusia, tapi tidak semua. Ada orang yang seperti ini. Mungkin karena faktor makanan, mungkin karena faktor cuaca. Ada orang tiba-tiba seperti itu bisa beradaptasi, bahkan bukan cuma sekedar perilaku, juga dari sisi fisiknya, Termasuk Suhaib radhiyallahu anhu. Beliau sangat terkenal orangnya baik, dermawan, dan sangat humoris.
teman-teman sahabat-sahabat suka berteman dengannya karena dia suka membuat mereka tertawa, dan tertawa ini hal-hal yang halal, bukan hal-hal yang buruk gitu. Di antaranya kisah yang masyhur, pada saat Suhaib pernah kena sakit mata, kemudian Nabi SAW, jadi matanya bengkak kelihatan, bengkak yang satu bengkak sekali sebelah kanan, yang sebelah kiri agak terbuka, tapi juga bengkak sakit mata. Allah alam tidak disebutkan sebabnya. Yang jelas beliau lagi hadir di hadapan Nabi SAW dan Nabi SAW lagi membagikan kurma untuk makan gitu. Lalu berkatalah Nabi SAW, wahai Suhaib, majulah ke sini, makan juga. Suhaib sambil merabah jalan karena matanya rusak, kayak tidak kelihatan. Lalu Umar berkata, ya Rasulullah, Suhaib matanya tidak melihat tapi bisa makan, gitu kan. Jadi sambil mereka bercanda yang umum, gitu kan. Ini dibolehkan dalam agama Islam, tidak ada sesuatu yang haram di situ, karena biasa saja. Umar bin Khattab mau bercanda dengan Suhaib dengan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, apa pendapatmu hai Suhaib? Ini Umar bilang begini nih. Maka Suhaib mengatakan, ya Rasulullah, saya makan dengan mata kiri saya yang tidak sakit, gitu kan. Maksudnya dengan mata kiri yang kelihatan maka saya bisa makan. Gitu. Lalu sahabat pun tertawa pada saat itu. Tapi ini adalah hal-hal yang positif. Artinya saya bisa melihat dengan mata kiri saya. Ini yang salah satu dinukil oleh penulis buku kita tentang masalah sifat humoris yang dimiliki oleh beliau. Beliau lahir di Mosul, ya, di wilayah Irak tadi, 32 tahun sebelum masa hijrah Nabi SAW. 32 tahun. Jadi memang dia masuk Islam sudah di atas 20 tahun umurnya. Sekitar 20-25 tahun beliau pada saat itu baru masuk Islam. Ya. Kisahnya beliau jadi budak tadi sudah saya jelaskan. Pada saat dikalahkan atau diserang oleh Romawi lalu menjadi budak. Kemudian dia pindah dari tangan ke tangan, terus diperjualbelikan sampai akhirnya berada di tangan salah satu tokoh Mekah namanya Abdullah bin Jud'an. Dikenal dengan Ibnu Jud'an. Ibnu Jud'an ini terkenal sekali dengan kebaikannya. Dia orangnya sangat karam, mulia, suka dermawan lah ya. Suka bantu orang. Dan ini Ibnu Jud'an yang disebutkan dalam hadis Bukhari, di mana Aisyah pernah bertanya Rasulullah, Ibnu Jud'an, Abdullah bin Jud'an ini terkenal dengan kebaikannya di masa jahiliyah, suka silaturahim, suka bantu orang. Sampai Ibnu Jud'an ini terkenal sekali dengan dia selalu menyalakan api unggun di depan rumahnya di kejauhan, jadi kelihatan, dan rumahnya agak di atas bukit di kota Mekah, agar memberikan petunjuk kepada seluruh ya musafir boleh mampir jam berapapun di malam hari untuk minta makanan, saking sukanya dengan membantu orang gitu. Nah, dia suka bebasin budak dan seterusnya lah. Nah, termasuk Suhaib Ar-Rumi pernah dibeli oleh Abdullah bin Jud'an lalu dibebasin sama dia. Tetapi sayangnya Abdullah bin Jud'an tidak masuk Islam tentunya. Makanya Aisyah berkata, ya Rasulullah, Ibnu Jud'an dengan apa yang semua dia sudah lakukan, gitu kan? Apakah bermanfaat buat dia? Dia pernah bersedekah, dia pernah silaturahim keluarga, dia pernah. Kata Nabi SAW, sama sekali tidak. Karena dia tidak pernah mengatakan, aku beriman kepada Allah. Dia tidak masuk Islam, gitu kan? Maka ini juga pelajaran yang lain kita bisa ambil tentunya. Tapi yang jelas Suhaib Ar-Rumi dibebaskan oleh Abdullah bin Jud'an. Ada riwayat lain yang juga mengatakan dia sebenarnya dulu dimasuk dalam budaknya orang-orang Romawi. Kemudian dia melarikan diri dan dia mendapatkan Mekah adalah tempat yang paling tepat karena Mekah terpencil sekali. Orang-orang Romawi dan orang Persia tidak pernah mau lihat Mekah tuh. Mekah ini seperti kampung yang kecil di lereng gunung dan tidak ada yang mau lihat, nggak ada kelebihannya pada saat itu pandangan mereka, gitu kan? Makanya waktu Nabi SAW menyurat kepada Kisra, gitu kan? Kisra tersinggung. Dia bilang, siapa Muhammad nih? Dari Mekah yang selama ini kita dengar cuma sebuah lembah kecil, ada beberapa rumah di situ. Siapa orang ini? Tiba-tiba menuduh saya tunduk dengan dia, gitu kan? Sampai akhirnya dia merobek surat Nabi SAW dan membunuh utusan Nabi SAW. Dan hadis masyhur terkenal, kata Nabi SAW, mazzaka risalati mazzakallahu mulka. Dia merobek suratku, maka Allah juga merobek kerajaannya. Sampai akhirnya Persia ditaklukkan oleh kaum muslimin di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ajma'in. Baik. Suhaib radhiyallahu anhu masuk Islam teman-teman sekalian dengan sangat mudah dan dia termasuk 10 orang yang pertama masuk Islam. Tentu di sini disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan orang pertama yang menampakkan keislamannya 7 di awal-awal Islam di Mekah. Orang pertama adalah Rasulullah SAW tentunya. Yang kedua Abu Bakar, yang ketiga Ammar, yang keempat ibunya Ammar, Sumayyah, yang kelima Bilal, yang keenam Migdad dan yang ketujuh Suhaib. Suhaib masuk dalam 7 orang yang mengiklankan Islamnya di awal-awal Islam, dan ini bukan hal yang ringan teman-teman sekalian, berat nih, ya. Di Mekah tidak ada teknologi pada saat itu, ada nabi yang buta huruf, orang buta huruf walaupun jujur terus tiba-tiba diakui sebagai nabi dan dipatuhi semua perintahnya. Nah, ini menandakan sebuah nilai tersendiri. Masuk Islamnya beliau disebutkan oleh penulis di sini adalah yang paling masyhur kisahnya pada saat beliau mendengarkan kalau ada seseorang yang mengaku sebagai nabi dan dia pernah dengar dari pendeta-pendeta Nasrani yang waktu dia tinggal di negara Romawi. Mereka berbicara, ini sudah dekat masa keluarnya Nabi. Dan Nabi itu akan keluar di sebuah kota yang bernama Mekah, di Jazirah Arab. Sebagian ahli sejarah mengatakan Suhaib lari ke Mekah karena masalah ini. Ya, karena dia tahu kalau di situ akan keluar Nabi terakhir.
Yang jelas Suhaib pun mengatakan dia mendengarkan dari para pendeta tersebut yang bilang akan keluar Nabi terakhir bernama Muhammad dan disebutkanlah ciri-cirinya. Maka Suhaib pun pada saat mendengar Nabi Muhammad SAW mengaku sebagai Nabi, dia spontan pada saat itu mendatangi tempat Nabi SAW berkumpul, tepatnya Darul Arqam, namanya Darul Arqam. Nabi SAW berkumpul dengan para sahabat yang masuk Islam dan Suhaib pun datang ke sana bertepatan bersama dengan Ammar ibn Yasir. Ammar terkenal juga, nanti kita akan bahas kisahnya. Dia dengan ayahnya Yasir dan juga ibunya Sumayyah, dan Sumayyah adalah orang yang mati syahid, wanita pertama yang mati syahid dalam Islam. Yasir juga termasuk orang yang pertama mati syahid dalam Islam. Jadi orang tuanya Ammar adalah dua orang yang pertama masuk Islam, dan Ammar ini punya hukum ada sendiri bahasannya, kita akan bahas nanti. Yang jelas Ammar sama Suhaib sama-sama ketemu, dan Ammar ini budaknya Abu Jahal ya. Karena Yasir ayahnya dan ibunya Sumayyah budaknya Abu Jahal, dan Abu Jahal yang membunuh mereka. Jadi sama-sama budak pada saat itu. Mereka pun masuk ya sama bersamaan tiba di Darul Arqam, lalu ya Suhaib bertanya kepada Ammar, kau mau apa di sini? Ammar bertanya, kau mau apa? Maka dua-duanya sepakat mengatakan, saya ingin mendengar tentang Nabi yang terakhir ini, yang sekarang mengaku Nabi. Maka keduanya pun masuk setelah mendengarkan beberapa penyampaian Nabi SAW, maka keduanya tiba-tiba syahadat pada saat itu. Ini ringkas tentang masalah ya bagaimana masuk Islamnya Suhaib radhiyallahu anhu. Kemudian teman-teman sekalian, dan itu bisa dilihat kalau yang pegang buku halaman 4748, dari 46, 4748 menceritakan tentang masuk Islamnya. Dan bagaimana orang-orang Quraisy menyiksa ya, setiap orang yang masuk Islam pada saat itu, termasuk Suhaib, disiksa oleh orang-orang Quraisy ini. Tentu saja penyiksaan macam-macam ya, dipukulin, digebukin, dan umumnya pada awal bukan cuma Bilal, semua budak disiksa, ditarik ke bawah matahari lalu dijemur, ya, dibiarkan kepanasan di atas padang pasir. Tentu teman-teman kalau yang belum pernah menginjakkan di padang pasir ini kalau kena cahaya matahari itu panas sekali, seperti bara api panasnya, gitu kan. Berbeda dengan tanah, kalau kayak tanah kita memang masih lembab, kayak di Indonesia lembab. Kalau padang pasir beda karena dia kering. Jadi kalau musim dingin dia dingin, kalau musim panas dia panas, panas sekali. Nah, orang kalau di situ padang pasir itu bukan hal yang ringan, dan termasuk Suhaib bersama Bilal, ya, bersama dengan Khabbab, radhiyallahu anhu, sahabat-sahabat ini, Migdad, semuanya ini ya disiksa oleh orang-orang Mekah dengan cara ditidurkan di padang pasir dari pagi sampai menjelang malam, baru dibebasin, gitu kan? Dibebasin, dia pun dibelenggu, diikat, kemudian besok disiksa lagi seperti itu. Tapi mereka tetap sabar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka tetap berusaha di malam hari pada saat mereka dilepaskan, mereka berusaha untuk lari dan mencoba mendengarkan apa yang Nabi SAW sampaikan. Jadi ini bukti nyata teman-teman sekalian bagaimana kekuatan Suhaib dalam memegang Islam. Sebagaimana tadi saya katakan di pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, tidak menunda kebenaran, begitu dengar langsung menerimanya, dan juga bagaimana mereka berpegang teguh pada kebenaran tersebut. Begitu tahu ini benar, sudah selesai, istiqomah, sudah pegang. Seperti antum sudah tahu, oh ini benar nih dalam agama, ini gak mungkin salah, udah pegang, istiqomahin sampai mati, tinggal tunggu sampai mati masuk surga. Udah. Tinggal begitu saja, sederhananya begitu. Para sahabat sederhana, memperjuangkan sampai meninggal dunia, udah apa yang Allah janjikan mereka akan dapatkan dengan keyakinan seperti itu. Kemudian kita masuk ke hijrahnya Suhaib. Tentu dibekal dengan siksaan dan segala, akhirnya datanglah waktu hijrah ke Madinah. Maka yang paling berpengaruh sekali, sebagaimana waktu teman-teman panitia menanyakan saya, Ustaz kira-kira judulnya apa nih yang bagus? Saya bilang Suhaib Ar-Rumi, pemilik surah Al-Baqarah 207, gitu kan? Karena memang ayat ini subhanallah turun untuk beliau sendiri, dan banyak orang tidak tahu nih bagaimana Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu mendapatkan kemuliaan. Allah turunkan ayat Al-Quran karena perilakunya. Kisahnya adalah berhubungan dengan hijrahnya, hijrah ke Madinah. Jadi waktu Nabi SAW hijrah ke Madinah, dan Nabi SAW termasuk orang yang terakhir sebelum hijrah dari Mekah ya, karena semuanya sahabat-sahabat yang lain sudah pada lari pergi ke Madinah. Ternyata di dalam kisah Suhaib disebutkan setelah Nabi SAW hijrah masih ada dia tinggal di Mekah, dan dia disebutkan juga dalam oleh hadis sejarah dengan anak-anak Nabi SAW ya, masih ada di Mekah. Termasuk pada saat itu anak Abu Bakar, ya, Aisyah, Asma, semua masih di Mekah. Dan nanti setelah hijrah ke Madinah, barulah Nabi SAW mengutus Zaid bin Haritha untuk menjemput sisa wanita muslimat. Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu, beliau pada saat mendengar Nabi SAW sudah hijrah dan orang-orang Quraisy lagi mengejar untuk membunuhnya, maka Suhaib pun merasa dirinya tinggal sendirian, ya. Gak ada lagi laki-laki muslim kecuali dia. Maka dia pun akhirnya berusaha untuk hijrah. Dan Suhaib Ar-Rumi ini pada saat dibeli oleh Abdullah bin Jud'an tadi, dan dia berusaha bisnis dengan Abdullah bin Jud'an, dan Abdullah bin Jud'an bebaskan, akhirnya dia menjadi orang kaya raya. Jadi di Mekah dia seorang orang yang kaya raya, punya banyak emas, punya banyak usaha. Dia seorang yang kaya raya, Suhaib radhiyallahu anhu. Pada saat akan hijrah ke Madinah, dia berusaha lari dan dia mengambil anak-anak panahnya, semua yang dia punya, kemudian hartanya yang dia bawa cuma sebagian kecil. Yang lainnya sengaja ditinggalkan oleh dia. Semua rumahnya, usahanya, pakaian-pakaiannya, emas-emas batangannya yang sangat banyak, semua ditinggalkan di Mekah. Waktu beliau lari, berusaha untuk lari, dan pada saat itu kurang lebih bertepatan dengan orang-orang Quraisy juga berusaha mengejar Nabi SAW dengan Abu Bakar.
Maka Suhaib pun berusaha lari untuk mengejar, untuk pergi bersama Nabi SAW. Waktu di tengah, baru dia keluar sebentar, dia tahu. Ya. Orang-orang Quraisy tahu Suhaib ini Muslim. Lalu dikejar oleh orang-orang Quraisy. Lalu Suhaib berhenti, kemudian dia naik ke atas bukit yang agak tinggi dan dia berkata, wahai Quraisy, kalian tahu, saya pemanah yang ulung. Memang terkenal salah satu cirinya beliau suka memanah dan sangat tepat kalau memanah. Maka saya pemanah yang ulung. Demi Allah saya akan lepaskan anak-anak panah saya ini sampai kalian mati. Dan kalaupun masih sisa, saya akan menghadapi dengan pedang saya mati atau kalian mati. Gitu kan? Lalu kata orang-orang Quraisy, wahai Suhaib, kau datang ke tempat kami di Mekah orang miskin, budak, tidak punya apa-apa. Sekarang kamu tiba-tiba jadi kaya, punya kemampuan, lalu kau coba masuk Islam. Ya. Kamu mengkhianati Tuhan-Tuhan kami yang kami sembah. Kata Suhaib, terserah. Yang jelas saya akan pergi dan saya sudah masuk Islam. Lalu kata mereka, kalau begitu, kau dulunya miskin, bagaimana bisa kau pergi? Dia bilang, Suhaib, baik. Apa kalian mau harta saya? Kalau mau harta saya silahkan, saya kasih. Kata mereka, baik. Kalau kau berikan hartamu, kami tidak akan mengejarmu. Biarkan kamu pergi. Kata Suhaib, semua harta saya buat kalian, ambil. Itu rumah-rumah saya, toko-toko saya, usaha-usaha saya, di rumah saya penuh semua harta, tidak ada yang saya bawa. Dibukain tasnya sama dia, yang saya bawa adalah ini. Ada rupanya beberapa keping emas, lalu kemudian diberikan oleh Suhaib. Nih, ambil semuanya, dilemparin ke arah mereka. Yang saya bawa cuma anak panah saya, kuda dengan baju saya ini. Karena ambil semua. Kata Quraisy, baik, kalau engkau menyerahkan semua, kami biarkan kamu pergi. Maka Suhaib pun pergi, sendirian. Radhiyallahu anhu, jalan sampai ke Madinah. Nabi SAW rupanya sudah tiba di Madinah sebelumnya, gitu kan? Sudah tiba, sudah disambut masyarakat Madinah, sudah mulai ada penyambutan dengan 3 hari pertama tentunya Nabi SAW di wilayah pembukaan Madinah sehingga membangun Masjid Kuba, sampai Nabi SAW ke wilayah tengah-tengah Madinah dan membangun Masjid Nabawi. Suhaib Ar-Rumi pun tiba, gitu kan? Pada saat tiba-tiba Nabi SAW melihatnya dan mengatakan, wahai Suhaib, ya, kata Nabi SAW, ribhul bai'u Aba Yahya, sungguh jual beli yang menguntungkan wahai Abu Yahya. Perlu kita tahu teman-teman sekalian, di sini saya tidak sebutkan istrinya dan anaknya, karena memang buku-buku sejarah tidak menyebutkan Suhaib memiliki istri dan anak. Bahkan sebaliknya, memang dia tidak sempat menikah sampai meninggal. Bahkan sebaliknya, ini kalau sebagian buku sejarah. Kalau anda mendapatkan memang ada berbeda, Allahu a'lam, mungkin itu yang lebih benar. Tapi yang saya temukan memang tidak disebutkan anak dan istri. Bahkan ada riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, wahai Suhaib, kalau bukan karena 3 hal, maka kau akan menjadi orang yang paling aku percaya. Gitu kan? Ada 3 hal yang masih ganjal nih. Gitu. Dan setelah Suhaib menjawab Umar radhiyallahu anhu, Umar menjadikan Suhaib menjadi imam sholat di zaman khilafahnya beliau. Artinya pada saat beliau ditusuk, sehingga Umar bin Khattab menjelang matinya, sampai 6 orang sahabat menunjuk siapa yang jadi kandidat khalifah, maka yang jadi imam adalah Suhaib. Dan ini tandanya adalah dia menjadi pemimpin pada saat itu sementara. Gitu kan? Dan ini sebuah kedudukan, tidak sembarangan orang jadikan juga sebagai pemimpin sementara. Sampai ada khalifah yang benar, yang sah, baru Suhaib ya digantikan jadi imam. Jadi Umar bin Khattab sempat mengatakan pada saat itu, dan ini teman-teman bisa lihat tentu di halaman 54 dari buku ya. Bagaimana Umar mengatakan, wahai Suhaib, mengapa engkau dipanggil dengan Abu Yahya? Ya. Sementara engkau tidak mempunyai anak. Ya. Jadi ini pada saat itu di zaman khilafahnya Umar bin Khattab ya. Jadi dari awal beliau masuk Islam sampai di zaman Umar bin Khattab, ini disebutkan tidak punya anak. Sebagian ahli sejarah mengatakan juga belum menikah, gitu kan? Maka dikatakan bagaimana bisa kau punya julukan Abu Yahya sementara kamu tidak punya anak? Karena Umar tadi mengatakan, saya bilang teman-teman, kalau bukan karena 3 hal, hai Suhaib, kau akan menjadi orang yang paling aku percaya di pemerintahan, orang yang di sebelahku, sahabatku dan segalanya. Tapi ada 3 hal yang masih ganjal nih. Yang pertama, bagaimana bisa kau punya kunyah, punya julukan Abu Yahya sementara kau tidak punya anak, gitu kan? Yang kedua, engkau menyatakan dirimu sebagai orang Arab padahal engkau dari Romawi. Dan yang ketiga, engkau pernah memberi makan dengan jumlah yang besar dan hal itu merupakan pemborosan. Jadi Suhaib pernah mendapatkan uang yang sangat besar, kemudian beliau radhiyallahu anhu menghabiskan uang itu hanya untuk memberikan makan pada saat itu kepada seluruh sahabat yang ada di Madinah. Gitu kan. Maka kata Umar, itu sebuah pemborosan yang kalau kau lakukan pada saat itu, sebenarnya kau bisa bagikan kepada orang lain, bisa kamu berikan kepada keluargamu dan seterusnya. Seperti itulah. Maka Suhaib menjawab, Rasulullah SAW, kalau kenapa aku memiliki kunyah Abu Yahya? Karena Rasulullah SAW yang memberikan itu, walaupun aku belum punya anak. Karena pada saat aku tiba di Madinah, Rasulullah SAW mengatakan, ya, pada saat tadi sabda yang saya sebutkan itu ya, ribhul bai'u Aba Yahya, sungguh transaksi yang sangat menguntungkan wahai Abu Yahya. Karena tadi waktu dia bayar dengan seluruh hartanya sampai dia bisa hijrah, Nabi SAW menyambut sambil mengatakan, sungguh transaksi yang sangat menguntungkan wahai Abu Yahya. Sementara itu bukan nama saya, tapi Nabi SAW sebutkan itu, memberikan julukan itu. Kemudian yang kedua, kalau masalah aku mengatakan nasabku dari turunan Arab dan kelainku, maka perlu anda tahu, aku adalah laki-laki dari suku An-Namir bin Qasid, dari Al-Musil, dari Irak. Dan ayahku dulu adalah seorang gubernur, raja di sana. Hanya saja, aku ditawan,
Maka orang-orang Romawi menawanku saat aku masih kanak-kanak. Setelah itu aku tidak mengenal sebenarnya keluargaku dan keturunanku. Bahkan aku melupakan jalur keturunanku. Setelah aku dewasa baru aku tahu ternyata aku dari suku tersebut. Maka aku dikenal dengan Ar-Rumi karena berasal dari wilayah Romawi yang lari dari mereka menuju ke Mekah. Sementara aku asalnya dari suku Namr tadi, dari orang Arab. Jadi aku bukan dusta. Dan yang ketiga, mengenai ucapan anda tentang makanan dan bahwasanya ia merupakan pemborosan, maka aku telah mendengarkan sabda Nabi SAW, Inna khiyarakum man at'amat ta'ama wa raddas salam. Sesungguhnya orang terbaik dari kalian adalah orang yang memberi makan dan menjawab salam. Hadis inilah yang membuatku memberi makan pada saat itu tanpa ada pertimbangan. Gitu ya. Maka dari perbuatan ini Umar bin Khattab akhirnya menjadikan Suhaib sebagai penasehat utamanya. Itu kan pada saat itu ada Uthman, ada Ali, ada sahabat-sahabat Nabi, tapi Suhaib menjadi penasehat utamanya Umar bin Khattab dalam kerajaan. Dan kita tahu bagaimana kesuksesan Umar bin Khattab dalam menjalankan kerajaannya. Dan juga pada saat Umar bin Khattab tertusuk, maka dia membiarkan Suhaib yang menjadi imam sampai ahli syura ya, berhasil menunjuk salah satu dari orang-orang mereka menjadi pemimpin. Dan ini bisa dilihat di halaman 54 tentunya dari buku kita ya. Kemudian juga disebutkan di sini oleh penulis sebuah kesaksian besar juga dari Al-Faruq Umar bin Khattab tentang Suhaib, sampai dikatakan Umar mensolatkan Abu Bakar ketika Abu Bakar wafat, dan ketika Umar wafat yang mensolatkannya adalah Suhaib. Padahal sebenarnya yang mensolatkan maksudnya khalifah. Jadi waktu Abu Bakar mati, Umar ditunjuk jadi khalifah, Umar mensolati jenazahnya, gitu kan? Karena pada saat itu juga. Tapi waktu Umar meninggal, Uthman bin Affan sudah terpilih, tapi tetap seluruh sahabat menunjuk Suhaib menjadi imam pada saat itu karena Suhaib radhiyallahu anhu memiliki bacaan yang bagus, dan karena Umar bin Khattab menunjuk dia jadi imam pada saat ahli syura sedang menunjuk salah satu dari kandidat khalifah itu tentunya. Juga Suhaib lah disebutkan oleh penulis di sini buku, turun ke kubur Umar bersama Uthman, Sa'id bin Zaid dan juga Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah ibn Umar. Jadi memang di sini terkenal sekali, dan beliau hidup sampai zaman masanya Uthman bin Affan. Ini salah satu ya fadilah yang beliau miliki adalah 10 orang yang masuk dalam Islam, itu fadilah. Itu keutamaan yang pertama, mangkib atau manaqib yang pertama. Yang kedua, beliau adalah pemilik ya surah nomor Al-Baqarah 207 gitu. Jadi tadi waktu Nabi SAW, ini masih kita bahas poin ini ya. Jadi waktu Nabi SAW melihat dia hijrah dan memberikan seluruh hartanya, maka kata Nabi SAW, Ribhul bai'i Aba Yahya, sungguh transaksi yang sangat menguntungkan. Lalu kemudian ya, pada saat itu teman-teman sekalian, Allah Azza wa Jalla mengutus Jibril alaihissalam khusus untuk Suhaib, menurunkan Al-Baqarah 207 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dan ada di antara orang-orang, saya bukakan dulu kembali, kita lihat Al-Baqarah 207 biar lihat ayat lengkapnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Ini semua sahabat dan pada saat itu dan tabi'in, serta sekarang dinukil oleh para ulama-ulama tafsir bahwasanya ayat ini turun kepada Suhaib Rumi radhiyallahu anhu karena dia hijrah dan mengorbankan seluruh hartanya. Baik, selanjutnya teman-teman sekalian adalah fadilah yang ketiga. Tentu ada hadis yang lain ya, di mana pada saat dia tiba ya, dan itu bisa dilihat di halaman 50 tentunya. Ini disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab tabaqatnya beliau, dan semua rawinya thiqat. Dari Uthman bahwa ketika Suhaib hendak berhijrah, orang-orang Mekah berkata kepadanya, engkau datang kepada kami dalam keadaan miskin dan hina, lalu kehidupanmu berubah menjadi kaya. Lalu Suhaib menjawab, bagaimana jika aku meninggalkan hartaku untuk kalian, apakah kalian membiarkanku pergi? Mereka menjawab, iya. Maka Suhaib menyerahkan seluruh hartanya kepada mereka. Hal itu didengarkan oleh Nabi SAW, lalu kata Nabi SAW kepada masyarakat Madinah, sahabat yang sudah masuk Islam waktu itu, Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib. Sungguh Suhaib telah beruntung, sungguh Suhaib telah beruntung. Kemudian juga ya, dinukil bahwasanya Suhaib pada saat ya, dia berkata, Rasulullah SAW berangkat ke Madinah. Sebenarnya aku ingin berangkat bersama beliau, tapi orang-orang Quraisy menghalang-halangiku. Malam itu aku habiskan dengan berdiri tanpa duduk, ya, karena sedih, ingin hijrah bersama Nabi SAW. Mereka berkata, Allah telah menyibukkannya, ya, maksudnya Suhaib berkata, Allah menyibukkan orang-orang Quraisy dengan perutnya. Padahal aku sebenarnya tidak sakit ya pada saat itu, dan orang-orang Quraisy seperti orang-orang yang sakit, semuanya seperti orang yang sakit pada malam itu. Lalu mereka tertidur. Ya. Pada saat mereka tertidur dan Nabi SAW pun hijrah, aku pun berhasil keluar dari Mekah dalam jarak 1 barit.
atau satu posko. Biasanya zaman dulu itu diberikan posko-posko, ya, tapi tidak diketahui Allah alam berapa kilometernya. Tapi biasanya zaman dulu orang meletakkan posko-posko kayak kita sekarang terminal, stasiun gitu kan. Itu untuk orang istirahat. Biasanya itu ada jual-jual makanan dan seterusnya, itu ada posko-posko. Jadi pada saat saya tiba di satu posko itu, beberapa orang Quraisy berhasil menyusulku, lalu aku berkata pada mereka, aku berikan emasku semua dalam jumlah beberapa ukiah, semuanya yang aku miliki. Apakah kalian membiarkan pergi? Maka mereka menerimanya. Aku pun berkata, galilah di bawah undakan pintu rumahku. Niscaya kalian akan menemukannya, dan ambillah dari fulana 2 bullah. Ada lagi harta saya sama seorang wanita Mekah namanya Fulana, ambillah dari dia juga, masih ada sisa emasnya. Maka mereka pun membiarkanku pergi. Aku berjalan sampai aku berhasil menyusul Nabi SAW pada saat beliau berada di Kuba. Ketika beliau melihatku, maka beliau mengatakan, wahai Abu Yahya,